Halo Sobat Balur, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Seriman Tudu. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Koratala Siva. Oke, langsung saja kita bacakan alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang pengusaha properti kaya raya yang bernama Rafikan. Sehabis ada urusan networking, ia akan segera pulang mendarat ke rumahnya yang berada di kota Hyderabad. Sepulangnya itu, Rafikan diundang untuk menghadiri acara ulang tahun salah satu staf pegawainya. Namun Rafikan terpaksa menolaknya karena ia juga akan memiliki acara keluarga dengan pamannya. Mengetahui hal itu, teman bisnis Rafikan itu jadi kecewa. Namun anak Rafikan yang bernama Harsha Fardan menghadiri acara ulang tahun staf pegawai ayahnya itu. Mengetahui hal itu, teman bisnis Rafikan itu jadi senang. Namun sepulang Harsha pulang dari acara staf pegawai ayahnya itu, Harsha langsung diomeli oleh keluarga besarnya. Karena semestinya Harsha ikut ayahnya dan yang lain saat menghadiri acara keluarga bersama pamannya tadi. Namun Harsha membela diri bahwa memang sepatutnya dirinya menghadiri acara staf ayahnya itu, agar staf pegawai ayahnya itu juga bisa merasa dihargai. Pemikiran Harsha itu memang agak sedikit berbeda di keluarga besarnya. Rafikan menilai dirinya masih belum bisa sepenuhnya mengerti mengenai pemikiran Harsha itu. Untuk itu, Rafikan mulai berbicara secara serius kepada Harsha. Rafikan mengamanatkan bisnis perusahaannya itu kepada Harsha. Namun Harsha menjelaskan kepada ayahnya itu bahwa untuk saat ini ia belum tertarik dengan bisnis. Lagi pula kau juga tak meneruskan usaha pertanian ayahmu di suatu desa kan? Tambah Harsha memperkuat argumentasinya. Mendengar jawaban itu, Rafikan agak sakit hati. Rafikan menceritakan mengenai Harsha yang belum berminat meneruskan bisnisnya itu kepada salah satu temannya. Teman Rafikan itu menyarankan agar Harsha dinikahkan saja, karena bisa saja dengan dijodohkan akan membuat Harsha jadi mulai berminat untuk meneruskan bisnis ayahnya. Mendengar saran temannya itu, Rafikan pun mencoba untuk melakukannya. Dan saat di rumah, Rafikan menyuruh Harsha untuk ikut rapat direksi dewan di kantor esok hari. Harsha tak keberatan dengan hal itu, dan di keesokan harinya ia pun mulai berangkat ke kantor. Saat berjalan menuju ke ruang rapat, ia bertemu dengan seorang staf kantor yang menyambutnya yang bernama Aparau. Dan saat rapat telah dimulai, Rafikan menyuruh salah satu anak teman staf kantornya untuk mengajak Harsha ngopi bareng dulu. Hal itu merupakan trik Rafikan menjodohkan Harsha dengan anak teman perempuan staf kantornya. Namun saat mereka berdua telah ngopi bareng, Harsha langsung berterus terang kepada perempuan itu bahwa dirinya tidak cocok dengannya. Alih-alih memikirkan masalah jodoh, Harsha malah sedang lebih berminat untuk membantu staf pekerja ayahnya yang tengah kesusahan. Di hari itu, seusai rapat, Harsha memberikan donasi dukungan kepada salah satu staf pekerja ayahnya yang tengah menikahkan putrinya. Tentu staf itu begitu sangat senang karena kebetulan tabungan uangnya yang lagi habis untuk pernikahan putrinya itu. Harsha menyumbangkan uang sebesar 2 lak kepada staf itu. Lalu saat pulang, Harsha langsung ditanyai ayahnya kenapa dirinya tak lekas kembali seusai menemui si perempuan tadi. Sehubungan dengan hal itu, Harsha langsung menuturkan kekesalannya itu kepada ayahnya. Harsha menuturkan kepada ayahnya itu untuk tak mengulangi perbuatan penjodohan seperti tadi, karena menurutnya hal itu hanya seperti permainan anak kecil saja. Lalu sehubungan Harsha yang baru pulang ke rumah, keponakan Harsha yang bernama Kartik memberitahu kepada Rafikan bahwa Harsha baru saja mendonasikan 2 lak untuk pernikahan salah satu staf kantornya. Rafikan agak terkejut mendengar hal itu. Bukan mempermasalahkan 2 lak itu, akan tetapi pemikiran Harsha yang cenderung terlalu baik. Sementara melihat Harsha yang masih agak kesal, ibunya mengajaknya untuk berdoa di kuil. Harsha pun tak keberatan dengan hal itu, kemudian segera mengantarkannya bersama beberapa kerabat yang lain. Saat menuju ke kuil itu, tak sengaja Harsha melihat seorang perempuan yang begitu menawan tengah membuat rangoli di luar hostelnya. Perempuan itu bernama Karusila. Saking terpesonanya, Harsha sampai melewati jalan yang sama berkali-kali. Lalu scene berpindah ke desa Devara Kota yang terletak di Andhra bagian utara. Desa itu merupakan desa yang memprihatinkan. Di hari itu, prasarana sekolah di desa itu sampai rubuh dan menimpa beberapa siswa sampai meninggal. Ditambah lagi, beberapa tanah di desa itu dijarah oleh seorang mafia yang bernama Sasi. Seorang warga di desa itu mencoba untuk menentang Sasi agar tidak memonopoli tanah di desa itu. Melihat hal itu, kepala desa Devara Kota yang bernama Narayana Rao mencoba untuk menahannya, karena Narayana mengetahui pasti Sasi merupakan orang yang begitu kejam. Namun warga desa itu sudah muak dan akhirnya menerbitkan koran berita mengenai kekejaman Sasi. Mengetahui hal itu, Sasi langsung ambil tindakan dan ia langsung membunuh orang itu. Aksi itu jadi membuat takut para warga desa untuk menentang Sasi. Bahkan beberapa warga desa memutuskan untuk pergi ke kota meninggalkan desa. Narayana mencoba untuk membujuknya agar tetap tinggal di desa.
Namun Narayana tak bisa menghentikannya karena warga desa itu pergi ke kota juga demi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kembali lagi di sini Harsha. Di hari itu Harsha mendatangi perayaan hari ulang tahun Apparao. Lalu tak lama kemudian ia kembali dapat melihat Karusela. Harsha tak menyangka ternyata Karusela merupakan sepupu Apparao setelah Apparao memperkenalkannya. Dan Harsha semakin tertarik kepadanya saat Karusela menceritakan bahwa dirinya saat ini sedang kuliah di jurusan Master of Business Administration atau MBA. Sehingga keesokan harinya Harsha mencoba memberanikan diri untuk mendatangi Karusela yang tengah berada di sekitaran kampus. Lalu Harsha pun menyapanya dan berbohong kecil bahwa dirinya sedang melewati jalan di sekitaran sana. Setelah itu Harsha menawarkan diri kepada Karusela untuk mengantarkannya pulang ke hostelnya menaiki mobilnya. Saat dalam perjalanan pulang itu Harsha menuturkan bahwa dirinya juga jadi berminat untuk kuliah di jurusan MBA. Karusela tersenyum mendengar hal itu. Lalu saat Harsha menurunkan Karusela di hostelnya, Harsha memuji kecantikan Karusela kemudian cabut pergi. Teman-teman Karusela di hostelnya pun jadi langsung mencandai Karusela yang tampak kini telah memiliki seorang gebetan. Dan keesokan harinya pun Harsha mulai berkuliah di kampus yang sama dengan Karusela. Saat berada di dalam kelas, Karusela beberapa kali mencuri pandangan kepada Harsha. Hingga akhirnya keduanya pun mulai semakin dekat dan menghabiskan waktu bersama ketika di luar kampus. Lalu saat pulang Harsha melihat keluarga besarnya tampak murung. Harsha pun jadi mempertanyakan mengenai hal itu. Lalu salah satu anggota keluarga besarnya menjelaskan kepadanya bahwa proyek tender jalan raya milik Rafikan mau direbut oleh Radha, yang merupakan anak dari wali kota Hyderabad yang bernama Venkataratnam. Radha yang memiliki backingan ayahnya itu berencana akan mau membangun industri pabrik minuman keras. Mengetahui hal itu Harsha langsung mengambil tindakan. Ia segera browsing mencari informasi mengenai tempat tinggal Venkataratnam. Dan setelah menemukan informasi tempat tinggalnya yang berada di New Delhi, Harsha segera berangkat ke sana. Setibanya di sana, Harsha mencoba untuk menemui istri dan juga anak Ratnam terlebih dahulu. Hal itu bertujuan agar dirinya bisa lebih dekat dan mendapat dukungan. Setelah melakukan itu, Harsha segera pergi menemui Ratnam di rumahnya. Harsha langsung menjelaskan mengenai maksud tujuannya untuk meminta Ratnam tak mengganggu proyek tender milik ayahnya. Istri dan anaknya yang telah mengenal Harsha menyuruh Ratnam agar menyetujui permintaan Harsha itu. Ratnam tak habis pikir Harsha merencanakan hal itu dengan matang. Walau begitu, Ratnam tak mau membatalkan rencananya dan akan tetap menyuruh Radha melanjutkan proyek pabrik minuman keras. Dan setelah Harsha pergi, Ratnam menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghabisinya. Sementara itu, keesokan harinya Harsha yang tengah diajak Karusela pergi menghadiri acara pernikahan temannya langsung dihadang oleh para anak buah Ratnam. Harsha tak gentar sama sekali. Ia malah justru dapat menghabisi mereka semua dengan tanpa menimbulkan kericuan di acara itu. Dan seusai selesai mengajar mereka semua, Harsha segera mengajak Karusela untuk mulai foto bersama pengantin. Setelah melakukan foto bersama pengantin, Karusela bertemu dengan salah seorang temannya yang telah menikah dan memiliki seorang anak. Teman Karusela itu menuturkan bahwa dirinya senang telah memiliki seorang anak. Dan kini ia berencana untuk bersiap dengan kehadiran anak kedua. Mendengar penuturan temannya itu, Karusela memberikan sebuah masukan agar temannya itu mengadopsi anak orang lain saja. Mengingat Karusela mengetahui temannya itu memiliki banyak uang, Karusela memberitahukan kepada temannya itu bahwa di desanya saat ini banyak anak kecil yang hidupnya sungguh memprihatinkan. Mendengar masukan itu, teman Karusela itu akan mempertimbangkannya. Harsha yang mendengar masukan dari Karusela itu cukup takjub karena Karusela menampakkan sisi karakter empatinya. Dan setelah itu Harsha segera mengajak Karusela untuk pulang dan sekalian mengantarkannya ke hostelnya seperti biasanya. Sementara itu di desa Devarakota beberapa petani gagal panen. Bahkan salah seorang petani sampai meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Narayana pun mencoba untuk melakukan negosiasi lagi kepada Shashi agar sedikit melonggarkan imigrasi aliran danau. Namun Shashi tak mau melakukannya karena ternyata Shashi telah bekerja sama dengan Radha untuk membangun pabrik minuman keras. Apalagi imigrasi dari danau sangat dibutuhkan oleh pabrik dalam proses produksi. Narayana jadi langsung pasrah mendengar hal itu. Dan ketika akhirnya beberapa warga desa memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan lain, Narayana juga hanya bisa merelakannya. Sementara itu ketika Karusela tengah nongki bersama teman-temannya, ia diberitahu mengenai majalah berita yang memuat mengenai Harsha.
Karusela langsung sangat terkejut mengetahui bahwa ternyata Harsha merupakan anak dari Rafikan yang merupakan pengusaha kaya raya. Sejak saat itu Karusela jadi semakin berusaha menjauhi Harsha. Harsha jadi merasa dirinya sudah tidak menarik lagi bagi Karusela. Untuk itu akhirnya Harsha mengungkapkan perasaannya kepada Karusela bahwa ia sangat mencintainya. Dan sehubungan dengan momen itu, Karusela menuturkan kepada Harsha bahwa dirinya tak bisa lagi bersamanya karena kau berasal dari keluarga kaya, ucap Karusela. Dan Karusela juga menambahkan bahwa ayah Harsha dan dirinya berasal dari desa yang sama pada waktu dulu. Namun ayah Harsha akhirnya meninggalkan desa Devarakota dan pergi ke kota. Karusela dan ayahnya menyayangkan hal itu karena semestinya ayah Harsha bisa membantu ayahnya untuk memakmurkan desanya yang berada di garis kemiskinan. Mendengar fakta itu Harsha jadi terkejut karena ia tak pernah diceritakan oleh ayahnya mengenai masa lalunya. Lalu saat ia mau mencoba menanyakan mengenai hal itu kepada ayahnya malah berterima kasih kepadanya. Karena tiba-tiba ayah Harsha mendapatkan kabar bahwa proyek tender pembangunan jalannya telah kembali. Rafikan sangat bangga kepada Harsha karena walaupun saat ini masih belum terlihat aktif bekerja di kantor, namun Harsha telah menunjukkan kemampuannya dalam membantu menangani masalah. Rafikan mulai membujuk Harsha lagi untuk segera menggantikan dirinya menjadi leader di perusahaannya. Namun Harsha menuturkan bahwa dirinya masih ingin mengeksplor dulu di kehidupan pribadinya. Mendengar hal itu Rafikan tak keberatan dan mempersilahkan Harsha untuk melakukan me time dulu sepuasnya. Lalu setelah itu Harsha pergi menemui Kartik dan sedikit memberikan pelajaran kepadanya. Harsha bisa tahu bahwa Kartik pastilah yang telah menceritakan mengenai tindakannya kemarin kepada ayahnya. Untuk itu Harsha memperingatkan kepada Kartik untuk tak usah terlalu mencari muka kepada ayahnya dengan cara itu. Setelah itu Harsha memutuskan untuk pergi mencari desa Devarakota yang telah diceritakan oleh Karusela kemarin. Saat menuju ke sana, tiba-tiba bus yang tengah dinaiki Harsha dihadang oleh Radha bersama anak buahnya. Radha menyuruh anak buahnya itu untuk menyeret reporter dari perusahaan ayah Harsha yang tengah mau melaporkan mengenai proyek tender Radha kemarin kepada pihak yang berwajib. Mengetahui hal itu, Harsha segera ikut campur untuk menyelamatkan mereka berdua. Radha memerintahkan Harsha untuk tak usah ikut campur. Walau Radha telah memperingatkan Harsha segera pergi, Harsha tetap maju menghajar anak buah Radha. Bahkan saat Radha maju untuk melawan, Harsha sekalian menghabisinya. Setelah itu Harsha segera melanjutkan perjalanannya. Dan setelah Harsha tiba di desa Devarakota, ia mulai menelusuri desa itu. Ketika tampak seorang ibu rumah tangga yang kelelahan mencari air, Harsha segera mencoba menolongnya. Hingga akhirnya kedatangan Harsha itu telah dinotis oleh Narayana. Harsha langsung menjelaskan bahwa maksud kedatangannya ke sana adalah bahwa dirinya ingin mempraktekkan ilmu pengembangan desa yang telah ia pelajari selama kuliah. Mendengar hal itu Narayana mengapresiasi niat baik Harsha itu. Kemudian Narayana segera menawarkan Harsha untuk tinggal di rumahnya. Namun Harsha menolaknya dan ingin tinggal sendiri dulu. Mengetahui keinginan Harsha itu, Narayana akhirnya menyuruh Harsha untuk menempati rumah kosong di depan rumahnya. Sementara itu Sasi mendapatkan telepon dari Ratnam. Ratnam memberitahu kepada Sasi bahwa citra dirinya sebagai wali kota sedikit tercoreng akibat dua reporter kemarin yang telah membuat laporan mengenai proyek tender kepada pihak kepolisian. Untuk itu Ratnam meminta kepada Sasi untuk melakukan sesuatu yang bernilai di desa Devarakota agar citra dirinya dapat kembali baik lagi. Sementara itu Harsha yang melihat Narayana tengah gundah memikirkan mendapatkan dana bantuan pemerintah untuk reparasi sekolah, ia segera memberikan uang sebesar 8 lak. Walau Narayana awalnya tak enak hati untuk menerima uang sebesar itu, akhirnya ia menerimanya setelah Harsha meyakinkannya. Para warga desa yang lain begitu terharu atas kebaikan Harsha itu. Dan tak lama kemudian Apparao tengah pulang kampung yang ternyata kampungnya merupakan desa Devarakota juga. Ia begitu terkejut ketika diberitahu oleh Narayana bahwa kini desa telah mendapat bantuan dana untuk memperbaiki sekolah dari orang yang mengaku teman Apparao. Mendengar hal itu Apparao jadi terkejut kemudian segera mencari orang itu. Dan ketika ia mengetahui bahwa ternyata yang dimaksud itu adalah Harsha, ia langsung memperingatkan Harsha untuk tidak terlalu bertindak kejauhan. Apparao juga jadi mencurigai bahwa Harsha membantu desa Devarakota adalah untuk mencari perhatian Narayana. Apparao memberitahu Harsha bahwa Narayana merupakan ayah dari Karusela. Harsha yang mendengar hal itu langsung membantahnya. Harsha menuturkan kepada Apparao bahwa ia melakukan hal itu karena semata-mata atas niatan sendiri tanpa pamrih.
Lalu tak lama kemudian saat Harsha sedang melakukan syukuran dengan para warga desa Devarakota, Sasi datang untuk melihat-lihat. Sasi yang tahu bahwa kini Harsha telah mendonasikan beberapa uangnya untuk pembangunan sekolah segera menanyai maksud Harsha itu. Karena Sasi mencurigai Harsha melakukan hal itu untuk tujuan pencitraan. Harsha menuturkan kepada Sasi bahwa dirinya mendonasikan uangnya hanya karena ingin membantu desa. Mengetahui hal itu, Sasi pun membiarkannya. Karena untuk sekalian membantu Ratna memperbaiki desa Devarakota untuk mengembalikan citra baiknya sebagai wali kota. Namun dengan tetap harus mewaspadai gerak-gerik Harsha ke depannya. Melihat Harsha yang didatangi Sasi itu, Narayana jadi mengkhawatirkan keselamatannya. Narayana menyuruh Harsha untuk cukup sampai di sini saja membantu desanya. Namun Harsha dengan berani menuturkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengadopsi desa Devarakota. Harsha mengaku bahwa ia terinspirasi ideologi mengadopsi orang yang tak mampu itu dari Karusela. Narayana yang mendengar hal itu tentu langsung terkejut. Karena ajaran dirinya yang ia ajarkan kepada Karusela bagaimana mungkin bisa sampai kepada Harsha. Setelah itu Harsha mengajak semuanya untuk kerja bakti membersihkan jalan desa. Harsha kembali menyumbang sejumlah uang yang besar untuk memperbagus jalan desa menjadi aspal. Tak hanya itu saja, Harsha mengajak para warga desa untuk membuat tandon air yang besar agar para warga desa tidak terlalu kesusahan mencari air. Di samping itu, Harsha mengajak membangun beberapa fasilitas desa seperti rumah sakit. Harsha jadi semakin membaur dengan para warga desa Devarakota. Lalu keesokan harinya, Karusela tanpa tengah pulang ke rumah. Ia begitu terkejut jalan desa telah menjadi bagus. Narayana langsung menjelaskan kepada anaknya itu bahwa seseorang telah banyak membantu untuk memakmurkan kehidupan di desa Devarakota. Dan saat Karusela mengetahui bahwa orang yang dimaksud ayahnya itu adalah Harsha, ia jadi langsung terkejut tak menyangka. Bukannya berterima kasih, Karusela malah jadi mencurigai Harsha bahwa ia melakukan semua ini bertujuan untuk kepentingan bisnis perusahaan ayahnya. Mendengar hal itu, Harsha langsung membantahnya. Harsha menuturkan kepada Karusela bahwa dirinya membantu desa adalah murni niatnya sendiri. Dan lagian Harsha ingin sedikit berkontribusi untuk tanah kelahirannya setelah mengetahuinya. Namun Karusela masih belum bisa mempercayainya. Dan malahan menganggap Harsha tengah mencari perhatian ayahnya agar bisa lebih dekat dengan dirinya. Harsha hanya bisa menghela nafas mendengar hal itu. Harsha meyakinkan Karusela bahwa ia melakukan semua itu karena ikhlas. Lalu saat Harsha terus meyakinkan Karusela, ia tak sengaja melihat orang yang tengah berjualan alkohol di desa. Sepertinya orang itu merupakan bawahan Radha. Harsha pun segera langsung mengusirnya dengan cara kasar. Melihat Harsha yang tampak berani menentang Sasi dan kelompoknya, Narayana jadi semakin mengkhawatirkannya. Narayana pun kemudian mulai menceritakan kepada Harsha mengenai kejadian 25 tahun yang lalu, di mana pada waktu dulu ada seorang yang dermawan juga seperti Harsha yang bernama Rafikan membantu desa Devarakota. Harsha tentu langsung terkejut mendengar nama itu. Narayana yang belum mengetahui Rafikan merupakan ayah Harsha melanjutkan ceritanya bahwa dulu Rafikan yang juga menempati rumah yang saat ini ditempati oleh Harsha juga melakukan persis apa yang dilakukan Harsha. Hingga akhirnya Sasi bersama kelompoknya murka dan akhirnya membakar semua rumah warga penduduk desa. Pembakaran rumah oleh kelompok Sasi itu telah merenggut nyawa beberapa warga desa. Sehingga akibat kejadian itu Rafikan diusir oleh para penduduk desa agar tidak lagi membuat murka kelompok Sasi. Mendengar cerita itu, Harsha jadi merasa bersalah kepada ayahnya karena selama ini ia kurang menghargai perkataan ayahnya. Kemudian ia pun segera menelpon ayahnya untuk membuktikan bahwa dirinya masih sayang kepadanya. Saat masih menelpon itu, Harsha juga menuturkan kepada ayahnya itu bahwa dirinya akan lebih senang jika ayahnya bisa ikut liburan bersama dirinya saat ini. Lalu keesokan harinya Harsha memberanikan diri untuk mendatangi markas latihan kelompok Sasi. Harsha merasa dirinya belum puas hanya mengajar salah satu bawahan Sasi pada tadi malam. Namun tak lama kemudian Sasi mendapat telepon dari Ratnam yang memberitahu bahwa dirinya telah dicopot jabatannya sebagai wali kota. Untuk itu ia ingin melakukan rundingan bersama Sasi. Mendengar hal itu, Sasi segera mengajak semua bawahannya untuk cabut dulu mengabaikan Harsha. Dan saat setelah bertemu, Ratnam memberitahukan kepada Sasi bahwa pemerintah pusat tengah mengadakan proyek koridor di sebuah pesisir. Proyek koridor itu akan membutuhkan lahan tanah yang sangat luas. Untuk itu, di akhir masa jabatannya itu, Ratnam ingin mengajak Sasi untuk korupsi tanah sebesar 6.000 hektar untuk digunakan memperluas proyek pabrik minuman kerasnya. Sementara itu, Harsha yang telah kembali ke rumah melihat salah satu kerabat Narayana yang ingin memutuskan pergi ke kota. Melihat hal itu, Narayana tentu langsung sangat sedih.
karena selama ini dirinya telah berhasil meyakinkan para penduduk desa yang tersisa untuk tetap tinggal. Lalu Harsha mencoba meyakinkan kepada kerabat Narayana itu untuk tetap tinggal di desa. Harsha berjanji dirinya akan terus memperjuangkan kemakmuran desa, sekalipun nantinya harus berhadapan dengan kelompok Sasi itu. Dan tak disangka setelah mendengar ucapan Harsha, kerabat Narayana itu memutuskan untuk tak jadi pergi ke kota. Perjuangan Harsha yang tulus untuk desa Devarakota itu yang semakin terlihat. Karusela jadi kembali menyukai Harsha. Untuk itu keesokan harinya Karusela mengajak jalan Harsha. Ia mengajak Harsha untuk mampir di rumah orang yang memiliki usaha menanam pohon sayuran. Namun saat didatangi, orang itu mengaku bahwa dirinya akan pindah ke kota karena kemarin salah satu anak buah Sasi telah memperingatkannya untuk pergi. Ternyata Sasi dan kelompoknya telah mulai melakukan gerakannya untuk mengkorupsi proyek tanah pemerintah pusat. Dan benar saja, keesokan harinya beberapa anak buah Sasi mulai memaksa orang itu untuk menandatangani surat pegadaian rumahnya. Melihat hal itu, Harsha tak bisa membiarkannya. Kemudian ia segera menghajar anak buah Sasi itu. Harsha meyakinkan kepada orang desa itu untuk tak perlu khawatir jika berhadapan dengan anak buah Sasi. Aksi penghajaran anak buah Sasi itu telah diketahui oleh Ratnam dan Sasi. Ratnam merasa sudah tak bisa membiarkan Harsha bertindak sesuka hati. Untuk itu ia mengajak Sasi dan semua anak buahnya untuk mengusir Harsha dengan sebuah gertakan. Ratnam dan Sasi pun memanggil Karusela untuk datang di markasnya. Setelah itu mereka berdua memanggil Harsha untuk datang ke sana. Harsha sama sekali tak gentar dengan hal itu dan ia segera mendatangi markas Sasi itu. Setibanya di sana, Harsha dibuat terkejut karena ia baru mengetahui bahwa ternyata Ratnam merupakan bos dari Sasi. Tak heran Ratnam telah berusaha merebut proyek tender ayahnya pada beberapa hari yang lalu. Lalu saat Ratnam menggertak Harsha untuk tak menghalangi dirinya menguasai beberapa tanah di desa, Harsha tak takut sama sekali. Harsha malah balik menggertak Ratnam dan juga Sasi untuk lekas mengembalikan beberapa tanah di desa yang telah mereka berdua rampas. Sasi jadi geram, kemudian ia menyuruh semua anak buahnya untuk segera menghajar Harsha. Namun sayangnya Harsha dapat menumbangkan mereka semua. Setelah itu Harsha mengajak Karusela untuk pulang, sambil sekali lagi memperingatkan kepada Ratnam dan juga Sasi untuk segera mengembalikan tanah yang telah mereka berdua rampas dari para warga desa. Melihat kejantanan Harsha itu, Karusela jadi lebih mencintai Harsha. Sasi dan Ratnam benar-benar sangat marah terhadap Harsha itu. Lalu tak lama kemudian Radha datang dan memberitahu kepada ayahnya itu bahwa Harsha jugalah penyebab ayahnya dilengsarkan dari jabatan wali kota. Karena Harsha pada beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan dua orang wartawan yang mau melaporkan mengenai proyek tendernya. Tak heran Harsha begitu berani karena ia merupakan anak dari pengusaha properti yakni Rafikan. Tambah Radha kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Ratnam dan Sasi jadi langsung terkejut karena mereka berdua baru mengetahui bahwa ternyata Harsha merupakan anak dari Rafikan. Untuk itu Ratnam segera menelpon kepada Rafikan. Ratnam segera menelpon Rafikan untuk menyuruh anaknya pulang dari desa Devarakota. Rafikan yang tak tahu bahwa Harsha tengah berada di desa Devarakota itu hanya dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ratnam memperingatkan kepada Rafikan jika tak segera menyuruh anaknya pulang, dirinya tak akan segan-segan memberikan pelajaran yang serius kepada Harsha, seperti pada kejadian Rafikan pada waktu 25 tahun yang lalu. Setelah itu Ratnam menyuruh beberapa anak buah Sasi untuk menjebak Harsha. Harsha yang tengah mengecek kelancaran imigrasi di danau dekat desa langsung dibuat terkejut mengetahui beberapa warga desa yang terbaring mati di sana. Dan saat Harsha mencoba mendekatinya, dirinya langsung ditikam pisau oleh anak buah Sasi. Setelah itu para anak buah Sasi itu segera mengeroyok Harsha. Namun untungnya walaupun dalam keadaan tak berdaya itu, Harsha mampu mengalahkan mereka semua. Dan hingga akhirnya dirinya rubuh akibat luka tikam pisau tadi. Harsha yang telah ditemukan oleh warga desa segera dibawa ke rumah sakit desa. Karusela yang mengetahui hal itu tentu jadi langsung menangis sedih. Ibunya jadi mencoba untuk menenangkannya. Lalu Karusela menuturkan kepada ibunya bahwa sebenarnya dirinya telah berpacaran dengan Harsha semenjak kuliah di jurusan yang sama di Hyderabad. Namun dirinya telah mengabaikan Harsha karena mengetahui ternyata dia adalah anak dari Rafikan yang merupakan orang kaya yang meninggalkan desa pada 25 tahun yang lalu.
Namun saat dirinya mengetahui Harsha ingin membuktikan ketulusannya untuk meneruskan perjuangan ayahnya dulu, kini ia jadi sangat merasa bersalah kepadanya. Narayana dan para warga desa yang lain yang mendengar hal itu sontak langsung sangat terkejut. Narayana tak pernah menyangka ternyata Harsha merupakan anak dari Rafikan. Lalu tak lama kemudian Rafikan bersama istrinya datang ke desa Devarakota. Narayana dan warga desa yang melihatnya hanya bisa bengong tak enak hati. Dokter rumah sakit sampai langsung menuturkan kepada Narayana bahwa ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati Harsha, dan kini keadaan Harsha telah mulai membaik lagi. Mengetahui hal itu, Rafikan meminta kepada Narayana dan semua warga desanya untuk melepaskan Harsha agar pulang. Rafikan juga menyindir semua warga desa atas apa yang telah diperbuatnya 25 tahun yang lalu kepada dirinya. Untuk itu Narayana menekankan kepada warga desa agar mengambil pelajaran atas masa lalu itu. Setelah itu Rafikan mengajak Harsha yang telah siuman dari pingsannya itu untuk lekas pulang meninggalkan Devarakota. Namun Harsha menuturkan kepada ayahnya bahwa ia tak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi Narayana dan Karusela langsung menyuruh Harsha untuk mentaati perintah ayahnya itu. Karena lagian Harsha sudah membantu desa sangat banyak. Dan akhirnya Harsha mau dibawa pulang oleh ayahnya itu. Setelah itu Rafikan mulai mempercayakan Harsha untuk memimpin perusahaannya meneruskan dirinya. Namun setelah beberapa hari Harsha menjalaninya, ia merasa sedikit hampa karena dirinya masih mengingat mengenai desa Devarakota. Sementara keadaan Devarakota kini jadi berada dalam tekanan Sasi dan kelompoknya. Banyak tanah desa yang kembali dijarah oleh mereka. Para warga tak bisa menentang hal itu karena mereka dipaksa menandatangani surat kontrak dari mereka. Lalu sementara itu Harsha akhirnya meminta restu kepada ayahnya untuk kembali ke desa Devarakota karena Harsha merasa harus memberantas para mafia tanah itu. Awalnya ayahnya kurang setuju dengan keputusan Harsha itu. Namun setelah ia berpikir kembali, ia malah bangga kepada Harsha. Dan akhirnya ia mempersilahkan Harsha untuk melanjutkan tali estafet perjuangannya pada waktu dulu. Ibu Harsha hanya bisa mendoakan Harsha agar bisa tetap selamat. Sementara mengenai perusahaan ayahnya, Harsha memberikan kursi jabatan itu kepada Kartik. Sementara itu, Sasi dan kelompoknya yang hampir selesai membangun pabrik di tanah Devarakota mendapat pendanaan baru dari seorang investor. Mereka tampak senang akan bisa membuat pabrik besar minuman keras. Lalu dari arah lain Harsha telah datang mendatangi mereka semua. Harsha menuturkan kepada mereka semua bahwa mereka tak selayaknya membangun pabrik minuman keras dengan cara menjarah tanah para warga desa Devarakota. Dan untuk itu kemudian Harsha langsung menghajar mereka semua. Dan setelah mereka semua kalah terkapar, Harsha langsung membakar pabrik itu sampai habis. Narayana dan para warga desa yang melihat hal itu jadi langsung sangat senang sekaligus lega. Akhirnya Harsha dapat menghabisi mereka semua. Dan setelah itu Harsha menikahi Karusela dan memutuskan untuk hidup seterusnya di desa Devarakota.